Hai, saya Sondang Mariantina Sinaga dengan NIM 3201131015, mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas materi mengenai siklus air. Perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa hampir 70% bumi tersebut berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Atau dengan kata lain, sekitar 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Air sangat penting untuk kehidupan. Setiap elemen di bumi memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya. Contohnya, manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan. Jika semua makhluk hidup memerlukan air, apakah air di bumi dapat berkurang atau habis, atau jumlahnya akan bertambah ketika hujan, atau bahkan tetap? Air di bumi tidak akan pernah habis, dikarenakan adanya siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Adapun tahapan-tahapan dalam siklus air atau siklus hidrologi adalah sebagai berikut. Tahapan pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan dari air yang ada di bumi seperti samudra, laut, danau, rawa, maupun sungai. Evaporasi adalah suatu keadaan yang terjadi karena cairan pada sebuah molekul mendapatkan energi panas yang cukup dari lingkungan. Kemudian, molekul zat cair akan berubah menjadi uap atau gas. Tahapan yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah keluarnya uap air dari jaringan hidup, khususnya tumbuhan yang terjadi akibat proses fisiologis. Transpirasi adalah hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Tahapan yang ketiga adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi. Dapat dilihat pada video, proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat, maka gabungan tersebut dinamakan evapotranspirasi. Tahapan yang keempat adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses perubahan es di kutub menjadi uap air. Es yang ada di kutub menjadi uap tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Tahapan yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Tahapan yang keenam adalah adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Adveksi adalah transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas dan uap air oleh gerakan udara mendatar dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Tahapan yang ketujuh adalah presipitasi. Presipitasi adalah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air atau salju. Presipitasi terjadi ketika awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya, awan kemudian menurunkan air hujan. Tahapan yang kedelapan adalah runoff. Runoff adalah pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai, got, danau, dan muara sungai. Tahapan yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah. Ketika air hujan menyentuh permukaan tanah, sebagian atau seluruh air hujan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori permukaan tanah. Ada 3 jenis siklus air, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama, siklus pendek. Terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, kemudian uap air membentuk awan, lalu terjadi hujan dan air kembali lagi ke laut. Yang kedua, siklus sedang. Terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, lalu uap air membentuk awan, dan terbawa angin ke daratan, kemudian hujan jatuh di daratan, dan air tersebut kembali lagi ke laut. Yang ketiga, siklus panjang. Terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, lalu uap air membentuk awan, kemudian uap air terbawa angin ke daratan, hingga ke pegunungan tinggi, dan jatuh sebagai salju, kemudian terbentuklah gletser.
lalu air mengalir melalui sungai dan air kembali menuju laut.